Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini channel Kabulkan Channel mengajak teman-teman semua untuk melihat aktivitas lain dari pemilik akun, yakni saya sendiri. Dimana biasanya konten-konten yang saya berikan, yang saya upload di YouTube berupa pengajian dan hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan, entah itu keilmuan dalam bidang keagamaan ataupun mungkin ada kalanya menyisipkan keilmuan yang lain. Namun sekarang saya mengajak ke teman-teman semua ini untuk melihat sisi lain dari aktivitas saya keseharian. Nah, di antara aktivitas saya ini adalah bertani, dan salah satu tanaman saya yakni tanaman kapulaga. Nah, ini salah satu kebun kapulaga saya. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua tentang tanaman kapulaga saya. Tadi sekarang pukul jam 10 ya, pukul 10 saya baru saja memupuk menggunakan pupuk NPK cair. Oke, sebelumnya mohon maaf. Nanti akan saya tunjukkan tanaman kapulaga saya seperti apa dan sedikit cerita tentang hasil panen yang sudah beberapa kali. Oke, sorry bro, berapa dulu. Rokok lintingan asli Purworejo. Udah cukai resmi ini bos. Sedikit promosi, mereknya RKM, rokok Pembak Menyan, tapi mantep pisan. Oke, baru saja saya sebenarnya sudah selesai, saya memupuk tanaman setelah kemarin dipanen. Untuk yang kesekian kalinya hasil panenan dari kebun kapulaga saya yang terakhir kemarin menghasilkan 59 kilo kapulaga basah ya. Itu kalau kita keringkan bisa menjadi kurang lebih 10 kiloan lebih lah ya. Setelah dipanen kemudian dibersihkan, disiangi tanaman gulma-gulmanya, kemudian lakukan pemupukan karena ada beberapa yang mungkin pertumbuhannya kurang bagus, jadi diadakan pemupukan. Yang pertama, untuk hari kemarin saya memupuk memakai pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi, yakni urea saya taburkan di sekeliling. Oke, nanti saya tunjukkan tata caranya ya, walaupun hanya sekedar tidak praktek secara langsung. Oke, sekarang saya tunjukkan untuk pemupukan, mungkin nanti bisa menjadi referensi teman-teman. Oke, nah untuk pemupukan tadi saya menghabiskan 4 tangki. Jadi karena lahan saya nggak luas sebenarnya ya, ada 4 tangki, membutuhkan 4 tangki air dengan kapasitas kurang lebih 14 liter. Adapun pupuk yang saya gunakan sebenarnya awal yakni Gandasil ya. Gandasil B karena di sini kandungan kaliumnya tinggi. Jadi kandungan kaliumnya tinggi dan juga ada boron. Boron itu biasanya menjadi andalan untuk pemupukan sawit. Jadi untuk kandungan kalium 30%, nitrogen 6%, fosfor 20%. Kalau nitrogen kan untuk pertumbuhan daun. Ini. Nitrogen 6%, kalium 30%. Nah, ini kalium itu untuk pembuahan. Sedangkan fosfat untuk pertumbuhan akar. Nah, makanya pupuk Gandasil B ini NPK tapi lebih didominasi oleh kalium. Kalau NPK yang subsidi semacam Ponska ataupun non subsidi seperti Mutiara ataupun merek-merek yang lain itu biasanya imbang. Ada yang kalau Ponska subsidi 15-15,
Kalau yang non subsidi biasanya 16-16, ada yang starter 21-21. Jadi kandungan NPK-nya segitu. Nah, sebenarnya tujuan saya hanya memakai ini ya, memakai Gandasil B yang kandungan kaliumnya tinggi, karena pohon saya ini sudah lumayan banyak batangnya, jadi tinggal fokus ke pembuahan sebenarnya. Nah, namun karena orang tua kemudian terprovokasi oleh bakul di warung ya, oleh pedagang pupuk, akhirnya membeli juga pupuk NPK nutrisi untuk tanaman, NPK plus dengan merek Pertani, brand Pertani, penyubur akar daun, bunga dan buah. Nah, sebenarnya sama ya, kandungan makronya N16, P15, kalium 24. Mudah-mudahan tidak overdosis. Saya campur tadi di sini. Takaran untuk satu Gandasil saya gunakan untuk 2 tangki. Kemudian untuk NPK yang ini saya gunakan 3 tutup. Ini kalau nggak salah tutup semprot gulma Roundup. Ya, itu untuk pemupukan. Namun tadi sebelum saya menyemprot kemarin, sebenarnya untuk pemulihan pohon-pohon yang kurang baik, ini kemarin di sekeliling memutar rimbunan pohon kapulaga. Kalau bahasa saya dapuran kapulaga gitu, kalau bahasa Jawa ya, bahasa Jawa daerah sini itu. Dapuran kapulaga, rimbunan kapulaga melingkar, jadi hanya di tengah. Kalau urea itu hanya di tengah, karena bukan di tengah, di pinggiran, di pinggir tanaman. Karena kalau di tengah nanti mengena ke bunga, itu akan bunganya akan layu karena terlalu panas urea ya. Setelah saya pupuk urea, kemudian 2 hari kemudian saya pupuk NPK. Oke, kita lanjut lihat kebun sekilas, bagian dari kebun kapulaga yang saya kelola. Ini rimbunan kapulaga. Untuk naungan ini pohon Albasiah, mayoritas pohon Albasiah. Di sebelah sana ada juga pohon Mahoni. Kemudian di sela-sela ada pohon pisang raja dan pisang Ambon. Nah, kalau ini sebenarnya bukan gulma ini ya, ini memang sengaja kita rawat ya, walaupun tidak begitu terawat. Ini namanya pohon nilam atau dilem kalau istilah kita. Ini kalau nggak salah buat pewangi sabun dan lain sebagainya. Ini dulu harganya cukup lumayan. Ya, ini mari kita lihat untuk tanaman kapulaga saya seperti apa. Umur kurang lebih 5 tahun dan sudah dipanen beberapa kali. Untuk hasil yang paling maksimal dari lahan yang sesempit ini menghasilkan kapulaga 75 kilo basah. Ya, untuk jenis kapulaganya saya tidak tahu, tapi kemungkinan ini kapulaga lokal. Ada yang merah dan ada yang putih. Nah, kita lihat yang di bawah naungan pohon Mahoni dan pohon Albasiah. Nah, ini jenis kapulaga putih. Ya, ini kapulaga putih. Bunganya sekarang cukup banyak. Mudah-mudahan curah hujan tidak begitu banyak sehingga tidak menjadikan bunga gagal berbuah. Nih, kemarin saya lakukan penjarangan karena kapulaga putih itu potensi tumbuh tunas itu banyak yang berdekatan, jadi kurang renggang, nanti untuk buah bisa terganggu, bunga bisa terganggu untuk menjadi buah. Nah, ini kapulaga putih ya. Kemudian ini yang lokal seperti ini. Ini kalau kita hitung satu dapur, satu rimbunan kurang lebih bisa mencapai 200-an pohon ini. Jadi cukup subur memang. Nah, ya ini contohnya. Kemudian ini kita beralih ke yang di bawah naungan pohon Albasiah atau pohon sengon. Oke, ikuti terus
saya. Nanti kan saya tunjukkan, ini salah satu yang ada di bawah pohon, di naungan pohon sengon seperti ini. Lumayan subur, alhamdulillah. Ya, kita lihat. Aduh, ada kayu nyolok guys. Ya. Kita kasih contoh untuk jenis kapulaga yang ini bunga juga sudah cukup banyak ya. 1 minggu kemarin dipanen, sekarang bunga sudah lumayan. Ini yang di bawah naungan pohon sengon. Nah, ini rimbunannya seperti ini. Nah, itu kebun saya dari sini sampai ke selatan sana. Enggak luas. Jadi untuk pajaknya saja hanya 10.000, jadi enggak luas ini. Nah, ini yang di bawah naungan pohon sengon juga. Dan ini pohonnya tidak banyak ya, karena kemarin saya lakukan penjarangan karena sudah banyak yang tua, saya buang. Kemudian untuk peremajaan, sebenarnya pohon yang tua itu seharusnya jangan dibuang dulu ya, sebelum memang benar-benar menjadi layu kering. Tapi karena sudah terlalu banyak rimbunannya, kemudian untuk peremajaan saya banyak sekali yang buang ini. Dan untuk potensi bunganya sebenarnya banyak ini. Nah, ini potensi bunganya. Oke, ini baru dipanen selama kurang lebih 2 mingguan ya, jadi bunga sudah bermunculan. Oke, ya seperti itu ya untuk tanaman kapulaga saya. Ini lokasi di daerah Bruno Purworejo, Jawa Tengah. Nah, itu ke yang pohon sengon-sengon itu sana juga masih tanaman kapulaga saya. Naik ke atas sana, nah itu ini sana juga yang masih di bawah pohon sengon, tapi yang bagian atas enggak ya. Jadi kalau saya memanen biasanya kalau 2 orang itu selesai 2 hari hanya memanen ya. Tapi kemudian untuk menyiangi gulma juga kurang lebih 2 hari. Dan sebenarnya harusnya ada perawatan lain, yakni gulma-gulma yang tidak dekat dengan rimbunan kapulaga sebenarnya dibuang. Tapi saya karena keterbatasan tenaga dan waktu hanya membuang gulma-gulma yang ada di sekitar pohon kapulaga. Oke, itu dulu vlog saya kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi, khususnya buat teman-teman petani kapulaga milenial. Ya, demikian. Berjumpa lagi lain waktu. Salam petani, sejahtera petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.